Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat kalian semakin membara dan brutal. Dunia One Piece semakin panas, sepanas mobil baru tetangga. Bagaimana tidak panas, kejadian besar sedang terjadi di mana-mana. Dan yang terbaru sangatlah luar biasa edan adalah terungkapnya sosok luar biasa dari Mamang Kuma, atau lebih tepatnya masa lalu dari Mamang Kuma itu sendiri. Di chapter terbaru kita diperlihatkan bahwa Mamang Kuma adalah seorang yang sangatlah luar biasa. Kita juga diberitahu di chapter terbaru bahwa Mamang Kuma adalah seorang pastor di sebuah gereja. Kita juga diberitahu bahwa sosok Jinny yang dewasa ingin mengajak Mamang Kuma untuk kawin alias menikah. Namun kita juga diperlihatkan bahwa Mamang Kuma tidak menginginkan hal tersebut. Kuma khawatir bahwa Jinny akan mengalami hal yang sama seperti kedua orang tuanya. Diketahui juga bahwa orang tua dari Mamang Kuma ini dihabisi oleh pemerintah karena keturunan dari sosok luar biasa yaitu ras Bakenir. Lantas Mamang Kuma pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia ingin seperti Mamang Dragon. Menurut Mamang Kuma, bahwa sosok Mamang Dragon sangatlah keren, ingin menghancurkan pemerintah yang bobrok tersebut. Di chapter terbaru juga kita diberitahu atau diperlihatkan bahwa sosok Mamang Dragon mengunjungi Kuma dan mengajak Kuma untuk bergabung. Namun di sini Dragon berbicara bahwa dia kekurangan artos alias money alias duit alias uang, dan Mamang Dragon pun berusaha agar pasukannya para pengikutnya bisa menggunakan senjata. Kita juga diberitahu bahwa sosok Mamang Dragon adalah mantan dari anggota Marine atau Angkatan Laut. Kemudian Mamang Dragon pun keluar dan memelot dari Angkatan Laut karena Mamang Dragon sadar bahwa Angkatan Laut atau lebih tepatnya pemerintah dunia tidak memiliki keadilan sama sekali. Namun untuk masalah biaya, Mamang Kuma berbicara kepada Mamang Dragon bahwa Mamang Kuma dapat membantu Mamang Dragon perihal tersebut atau duit. Kita juga diberitahu bahwa Mamang Kuma dijuluki sebagai tangan ajaib oleh para orang tua atau manula, atau lebih tepatnya di bagian timur kerajaan tersebut. Karena sejatinya para manula alias manusia yang sudah sedikit bau tanah atau tidak produktif lagi akan dipindahkan ke bagian timur kerajaan. Mereka yang memiliki sebuah penyakit atau luka selalu datang kepada Mamang Kuma untuk disembuhkan. Di sini juga Mamang Kuma selalu membantu orang-orang tersebut dengan kekuatan buah iblisnya dengan cara mengeluarkan rasa sakit tersebut menjadi sebuah gelembung yang sangatlah luar biasa besar. Di sini Jinny berbicara kepada orang-orang di tempat tersebut bahwa Mamang Kuma hanya bisa membantu mereka seminggu sekali atau lebih tepatnya di hari Minggu saja. Jinny sebenarnya khawatir terhadap Mamang Kuma karena Kuma harus menerima rasa sakit orang-orang tersebut tanpa terkecuali. Di sini juga kita diberitahu bahwa rasa sakit pada gelembung tersebut jika tidak diambil atau diterima, maka rasa sakit tersebut akan kembali kepada pengidapnya secara alami. Aduh, ngap euy. Terkadang Mamang Kuma pun selalu pingsan ketika harus menerima rasa sakit tersebut di tubuhnya. Sekelas Mamang Kuma yang dikatakan memiliki tubuh kuat atau ras Bakenir pun tidak kuat menahan rasa sakit tersebut. Ini membuktikan bahwa rasa sayang Mamang Kuma terhadap orang lain sangatlah besar. Tetapi bukan hanya itu saja, Mamang Kuma juga mempunyai rasa empati dan tidak ingin melihat orang lain menderita. Bahkan kita juga diberitahu atau diperlihatkan Mamang Kuma ingin pergi mengarungi lautan dan bertujuan membebaskan para budak atau lebih tepatnya seperti Nika. Di sini juga diketahui bahwa Mamang Kuma mengetahui bahwa ada eksistensi dari Nika atau pejuang kebebasan. Mamang Kuma merasa senang karena bisa membantu orang lain karena tujuan Mamang Kuma hidup pun ingin seperti itu atau seperti Nika. Diketahui juga bahwa di kerajaan tersebut orang atau para manula yang sudah sedikit bau tanah di bagian timur pun harus membayar sejumlah sesembahan atau upeti kepada kerajaan dan akan disetorkan kepada pemerintah dunia atau kaum naga langit. Mereka yang tidak bisa membayar akan ditangkap dan dipenjara atau dipekerjakan hingga kelelahan bahkan tewas sekalipun tanpa diberi dahar atau sangguli-liwat. Semakin jelas dan semakin terlihat juga bahwa pemerintahan yang berafiliasi dengan kerajaan Semakin jelas dan semakin terlihat bahwa kerajaan yang terafiliasi dengan pemerintah dunia sangatlah bobrok. Mereka harus mematuhi aturan pemerintah atau kaum naga langit. Namun tidak semua kerajaan seperti itu memiliki keunikan yang masing-masing terhadap kerajaannya. Contohnya saja seperti kerajaan Arabasta dan kerajaan Drum Island seperti Wapol. Namun yang jadi masalah adalah kaum naga langit itu sendiri, karena sejatinya para manusia jika diberi tekanan bisa saja menjadi orang jahat sekalipun yang awalnya adalah orang baik. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah. Wah, di chapter terbaru ini sangat menarik dan sangatlah luar biasa. Menurut saya ini cerita dari si Mamang Kuma dan si Mamang Dragon juga. Ini yang sangat menarik adalah si Mamang Dragon ya. Yang asalnya si Mamang Dragon itu diketahui atau belum diketahui dari mana asalnya. Yang jelas sekarang udah dikonfirmasi bahwa si Mamang Dragon berasal dari Angkatan Laut. Dan di sini juga cukup mengkhawatirkan atau karunyanya si Mamang Dragon ini ingin menciptakan sebuah pasukan atau pasukan kebebasan ya. Dulu mah bukan pasukan revolusi, namanya pejuang kebebasan.
kebebasan. Nah di sini teh yang jadi masalah teh si Mamang Dragon ini teh kekurangan biaya ya atau uang karunya sebenarnya nama. Dan pindah begitu saja kan dari Merin untuk menjadi pejuang kebebasan. Dan di sini juga Kuma bersedia untuk membantu Mamang Dragon gitu. Selain itu juga kan cita-cita dari Mamang Kuma ini kan memang ingin membantu orang lain gitu, atau lebih tepatnya seperti Nika lah, membebaskan para budak atau siapapun yang di bawah tekanan pemerintah dunia. Si Kuma ini ingin dibebaskan gitu, ingin membebaskan gitu. Dan di sini juga di chapter kita juga diperlihatkan bahwa Gini teh diculik gitunya, si Gini teh diculik gitu oleh orang yang tidak terduga tapi nggak tahu siapa gitu. Dan yang sangat menarik di sini teh menurut saya si Mamang Dragon ini teh sepertinya rivalitasnya teh sama si Akainu gitu ya waktu di masa muda atau di Merinnya gitu. Nggak kebayang gitu kalau memang benar si Akainu ini teh bersaing sama si Dragon, akan sangat menarik gitu. Soalnya kan si Akainu teh bersaing sama si Aokiji yang sekarang mah gitu, atau yang kemarin gitu yang udah namanya perang Marineford yang di time skip yang hingga bertarung gitu kan sama si Aokiji. Nah di masa lalu teh apakah si Mamang Dragon ini teh berseteru sama si Akainu atau rivalitas sama si Akainu gitu. Cukup menyedihkan gitu menurut saya mah di sini teh si Abah Gap gitu ya, si Abah Gap si anaknya si Mamang Dragon ini jadi pembelot dari angkatan laut, si Luffy membelot dari bukan dari angkatan laut, bukan membelot ya namanya, nggak mau jadi angkatan laut, si S sama si Sabo sama gitu. Jadi yang cukup sedih dari si Abah Gap keluarganya nggak mau yang ada yang jadi Merin gitu. Dan yang jadi anak si Gap mah di sini yang sebenarnya mah adalah Aokiji gitu ya. Murid dari pertama dari si Gap ini gitu. Udah dikonfirmasi gitu di chapter belakangan itu bahwa si Aokiji itu adalah murid pertama dari si Abah Gap. Dan itu pun juga si Aokiji ini teh maksa gitu. Dan yang sekarang adalah Mamang Kobi dan yang lain-lainnya seperti Helmepo gitu, anak-anak baru gitu di era baru ini gitu, ada gitu murid-murid dari si Abah Gap. Ya cukup menarik lah, ada yang sangat menarik masih sebenarnya masih Mamang Dragon ini gitu ya. Dan sejarah dari pasukan revolusi tercipta teh kayak gimana, dan di sini sudah dikonfirmasi dan sudah jelas ya. Jadi nggak simpang siur lagi siapa si Mamang Dragon ini dan dari mana juga. Memang dari kemarin-kemarin juga udah sempat atau udah kelihatan gitu dari kata-kata juga dari si Abah Gap ini kan memaksa si Luffy, si S dan si Sabo. Nggak mungkin gitu kalau maksa ketiga orang itu atau anak itu menjadi Merin, tapi si anaknya sendiri tidak diarahkan untuk menjadi Merin gitu. Kemungkinan besar kan seperti itu gitu, dan benar aja terbukti udah dikonfirmasi ya. Wah sangat menarik. Wah kenapa telat gitu ngebahas chapter 1097-nya gitu ya, karena saya teh sibuknya milarian artos kanggo tuang tegaduh cicis atuh teu damal mah teh tegaduh cicis atuh abah tehnya. Jadi telat bikin videonya. Dan ini juga bukan bukan recap. Kalau recap mah kan membaca ulang, kalau review mah membahas ulang gitu, membahas chapter yang terbaru lah. Ya udahlah, semoga kalian sehat selalu ya, jaga kesehatan. Cuaca teh lagi buruk ini teh, kadang hujan kadang panas, di mana-mana jelema loba nu gering, kurang duit ongkoh ya. Ya udahlah, salam sejahtera, tanggal muda gajian sudah habis, goodbye, dadah.